Welcome to Cerita Comspace, tempat dimana cerita ketemu vibes, canda tipis jadi healing, dan setiap suara punya makna. Take a seat, plug your earphones, cause the story starts now. Let's talk, let's feel, and let's grow. Kadang mimpi itu terasa sangat dekat, tetapi juga jauh di saat yang sama. Seperti mimpi saya menulis novel fantasi. Kedengarannya sederhana ya, tinggal duduk, ngetik, terus selesai. Aduh, tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Saya itu sudah punya banyak ide, punya banyak konsep, alurnya sudah saya pikirkan, sistem kekuatannya sudah saya atur. Rasanya tuh menyenangkan sekali tuh, seperti saya sedang menciptakan sebuah dunia baru yang lengkap. Tapi mungkin karena saya bukan dewa, cuman manusia biasa, dunia yang saya buat itu kadang sering macet gitu, kadang stuck. Saya kadang berhenti, terus berpikir terlalu banyak, ya lalu akhirnya gak jadi nulis gitu, jadi kebiarin gitu aja. Aduh, sayang sekali gitu. Dan ada satu masalah besar lagi, yaitu nama. Ya benar, nama. Orang-orang mungkin ya gampang tinggal kasih nama doang, tapi kalau saya itu buset, susah banget kasih nama gitu. Nama karakternya itu kadang suka nggak sesuai sama yang saya inginkan gitu. Baru dunia fantasi kan, kalian tau lah, kita membuat sebuah dunia baru, mulai dari langit sampai bumi. Kita harus kasih nama semua, nama orang, nama kerajaan, nama makanan, nama budaya, apapun itu perlu nama. Dan itu tuh menurut saya itu nggak gampang gitu. Padahal saya bikin alur dari awal sampai akhir tuh padahal mudah aja ya, tapi entah kenapa nama ini buset susah banget. Aduh, terus ngomong-ngomong soal nama tadi itu, kita bahas soal dialog nih. Buset, dialog ini susah banget, apalagi dialog sehari-hari. Saya ini kan orang no life gitu, jarang ngobrol sama orang gitu, terus disuruh membuat sebuah cerita obrolan, pasti bakal 100% kesulitan gitu. Padahal ya saya kan sudah sering baca-baca novel, saya suka ngambil referensi gitu, belajar dari novel-novel lain. Tapi ketika kita bikin sendiri rasanya kayak aneh gitu obrolan-obrolannya. Aduh, semoga aja bisa saya tingkatin obrolan saya gitu. Tapi meski begitu, saya tetap cinta sama genre ini. Tujuan saya menulis ini kan, saya ingin saya bisa jadi tokoh utama di sebuah cerita fantasi ini. Saya ingin hidup di dunia fantasi. Saya ingin masuk ke novel dan melakukan hal-hal yang saya bisa gitu, menjelajahi dunia, punya kekuatan. Orang normal mana yang nggak mau kayak gitu kan? Itu kan pasti asik banget gitu. Terus saya ingin orang baca novel saya kayak, wah ini bagus banget gitu, wah dunianya terasa nyata gitu, wah itu kan ada rasa kesenangan tersendiri gitu. Dan meskipun sekarang saya masih kesulitan, sering nge-stuck, masih sering rasa tulisan saya jelek, saya tetap menyimpan harapan gitu. Saya berharap suatu hari nanti novel saya itu selesai, entah ratusan chapter atau 1000 chapter gitu, atau lebih. Saya berharap dunia itu akhirnya lahir gitu, dunia yang lengkap tanpa ada cacat gitu. Saya bukan cuma tinggal di kepala doang dunianya. Saya berharap mimpi saya ini tidak berhenti hanya sebagai mimpi doang. Karena lulus itu bukan cuma soal kemampuan, tapi tentang keberanian untuk terus mencoba meski realitanya berat. Oke, saya Ahmad Osikal. Dengan ini pamit.
Setiap anak punya mimpi. Ada yang ingin terbang setinggi langit, ada yang ingin melangkah sejauh lautan, tapi tidak semua mimpi dianggap pantas. Hari ini kita dengarkan kisah seorang anak yang tidak hanya bermimpi tapi juga berani melawan batas. Hai teman-teman, kenalin aku Cisna yang akan bercerita tentang sebuah cerita inspiratif untuk hari ini. Sebuah kisah anak perempuan. Ada sebuah cerita yang tidak asing di telinga kita. Kisah tentang anak perempuan yang mimpinya seringkali dikesampingkan hanya karena ia dilahirkan sebagai seorang perempuan. Seolah-olah garis tak terlihat mengatakan bahwa perempuan pada akhirnya hanya akan berakhir di dapur, menikah, dan menjadi ibu rumah tangga. Lalu mimpi cukup disimpan rapat-rapat di dalam hati. Namun tidak semua anak perempuan ingin tunduk pada batasan itu. Ada seorang gadis yang memilih untuk tidak menyerah pada nasib yang sudah ditentukan, tanpa pernah menanyakan keinginannya. Ia adalah anak kedua, seorang perempuan yang sejak kecil memiliki tekad besar untuk melanjutkan pendidikannya hingga perguruan tinggi. Ia ingin kuliah, mengejar mimpi yang selama ini ia simpan dengan penuh harap. Sayangnya, impian terhalang oleh tradisi keluarga yang mengutamakan anak laki-laki. Orang tuanya hanya berharap sang kakak laki-laki melanjutkan studi, meski ia sendiri sama sekali tidak berniat untuk melanjutkannya. Namun sang adik, si anak perempuan, justru memiliki kemauan yang lebih kuat, semangat yang lebih menyala. Meski begitu, ia tetap diminta mengalah hanya karena ia perempuan. Tapi bagaimana mungkin seorang mengusahakan sesuatu yang bahkan tidak ia inginkan? Bagaimana mungkin mimpi diberikan pada orang yang tidak berniat mengejarnya? Ia menyadari bahwa tekad harus berbicara lewat tindakan, bukan air mata, bukan kata-kata. Maka ia memilih jalan yang lebih sulit, membuktikan bahwa ia pantas diperjuangkan. Dengan kerja keras, ia meraih prestasi demi prestasi, hingga akhirnya ia mendapatkan kesempatan emas. Ia lolos seleksi masuk perguruan tinggi tanpa les. Namanya telah jelas sebagai salah satu siswi yang berhasil mendapatkan kursi di universitas impiannya. Saat itu, kedua orang tuanya terdiam, bukan lagi dengan penolakan, tapi dengan kesadaran. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa putri mereka layak diperjuangkan, bahwa tekad mampu meruntuhkan tembok tradisi. Hari itu, pandangan mereka berubah. Mereka bangga bukan hanya karena prestasi, tapi karena keteguhan hati seorang anak perempuan tidak pernah menyerah. Cerita ini mengajarkan bahwa gender bukan penentu takdir. Yang menentukan nasib seorang adalah niat, usaha, dan seberapa besar tekad untuk memperjuangkan mimpi. Tidak peduli apakah ia perempuan atau laki-laki, mimpi tetaplah mimpi, dan setiap manusia berhak untuk mengejarnya. Banyak dari kita mungkin terhalang oleh pandangan orang lain, namun hidup adalah mimpi kita, bukan mimpi mereka. Selama kita yakin, berusaha, dan terus melangkah, mimpi tidak akan pernah mengkhianati hasil. Karena pada akhirnya jalan hidup terbaik adalah jalan yang kita pilih sendiri, bukan yang ditentukan oleh orang lain. Itulah cerita menarik yang sudah saya ceritakan untuk kali ini. Mungkin kita banyak belajar dari kisah ini. Bagaimana tekad, niat, segala hal yang baik, segala hal yang kita inginkan akan terwujud dengan kerja keras dan usaha kita masing-masing. Sekian dari saya untuk cerita hari ini. Goodbye, see you. Assalamualaikum warahmatullahi
saya ambil judul Di Antara Sampah dan Harapan. Setiap hari aku berdiri di sini, di antara gunungan sampah yang terus tumbuh dan harapan kecil yang tak mau mati. Kadang aku bertanya, kapan sebenarnya kita mulai terbiasa dengan plastik yang menutup tanah dan bau busuk yang menempel di udara. Sampah-sampah itu seperti bayangan, tak hidup tapi selalu kembali. Dan yang paling menyedihkan, mereka akan bertahan jauh lebih lama daripada kita. Tapi saat aku hampir menyerah, aku melihat seorang menolak kantong plastik. Anak kecil menunggat botol untuk didaur ulang. Atau seorang menanam pohon kecil meski tahu ia tak akan melihat tumbuh besar. Disitulah harapan tinggal, kecil, rapuh, tapi cukup untuk membuatku bertahan. Karena mungkin suatu hari bumi akan bisa bernapas lagi dan kita bisa berkata bahwa kita pernah berusaha. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat tak terbendung. Saat hidup menyajikan rintangan yang tak mustahil, seringkali kita merasa menyerah. Namun, di balik setiap kesulitan, tersimpan pelajaran dan kekuatan yang bisa mengubah arah hidup kita. Bayangkan, seorang wanita muda yang tinggal di kota besar, berasal dari keluarga sederhana. Mimpi besarnya adalah membuka usaha sendiri, meskipun ia tak punya modal dan pengalaman bisnis. Hari demi hari, ia belajar dari buku, berdiskusi dengan para ahli, dan tak malu menjalani pekerjaan serabutan demi mengumpulkan modal. Lambat laun, bisnis kecilnya mulai dikenal orang dan berkembang pesat. Kini, usahanya tak hanya memberikan penghasilan untuk keluarganya, tapi juga membuka lapangan kerja bagi banyak orang di sekitarnya. Jangan lupa bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya, melainkan sebuah batu loncatan menuju keberhasilan. Setiap kegagalan membawa pembelajaran berharga yang membuat kita lebih kuat dan bijaksana. Mari kita renungkan bersama, apakah kita sudah berani bermimpi besar dan bekerja keras untuk mewujudkannya? Ingatlah, perjalanan 1000 mil dimulai dari satu langkah kecil.